Shalom, Bapak Ibu. Persembahan, Bapak Ibu, dikatakan terbesar jika sisanya itu lebih sedikit dari yang kita persembahkan. Gitu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, ya, kerajaan Allah itu tidak diukur dengan timbangan dunia, Bapak Ibu. Di dunia, yang terbesar adalah yang tersisa paling banyak. Di kerajaan Allah, yang terbesar adalah justru yang rela menyisakan paling sedikit. Itu Bapak Ibu. Dunia bertanya, berapa yang kau simpan? Surga bertanya, berapa yang kau lepaskan? Karena di hadapan Allah, persembahan tidak diukur dari jumlah yang jatuh ke altar, Bapak Ibu, melainkan dari apa yang tertinggal di tangan kita setelah kita taat. Gitu. Sebab Tuhan melihat bukan seperti yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Nah, mari kita tengok sebenarnya apa persembahan yang menggetarkan sorga ini. Yesus duduk di bait Allah, ya. Ia tidak berdiri di mimbar, ia duduk mengamati. Ia tidak menghitung persembahan, Bapak Ibu. Ia menimbang hati. Lalu datanglah seorang janda miskin, tanpa suara, tanpa sorotan, tanpa gelar, hanya 2 peser, Bapak Ibu. Namun itu adalah seluruh hidupnya. Sesungguhnya, janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang. Markus 12 ayat 43. Mengapa lebih banyak? Karena sisanya 0. Ia tidak memberi dari kelimpahan. Ia memberi dari ketiadaan. Ia tidak mempersembahkan kelebihan. Ia mempersembahkan ketergantungan total. Persembahan terbesar adalah ketika imanmu lebih besar daripada cadanganmu. Ketika sisa lebih sedikit, iman berbicara lebih banyak. Allah tidak mencari orang kaya. Ia mencari orang yang percaya. 5 roti dan 2 ikan itu bukan masalah. Masalahnya adalah, apakah engkau rela menyerahkan semuanya sebelum tahu bagaimana akhir ceritanya? Bawalah kemari padaku. Matius 14 ayat 18 berbunyi demikian, Bapak Ibu. Yesus tidak bertanya, apakah cukup? Ia hanya berkata, serahkan. Karena mujizat tidak lahir dari apa yang kita simpan, melainkan dari apa yang kita lepaskan, Bapak Ibu. Ketika sisamu lebih sedikit dari yang kau persembahkan, engkau sedang berkata kepada Tuhan, aku percaya engkau lebih besar dari apa yang kupegang. Nah, apa sebenarnya persembahan yang menyentuh tahta Allah? Abel mempersembahkan yang sulung dan yang terbaik. Kain mempersembahkan sekedar kewajiban. Tuhan mengindahkan. Tetapi Kain dan persembahannya tidak diindahkannya. Kejadian 4 ayat 4 sampai 5. Perbedaannya bukan pada benda, Bapak Ibu. Perbedaannya pada hati. Persembahan sejati selalu menyisakan pertanyaan di hati. Bagaimana nanti? Namun justru disitulah iman diuji. Persembahan yang tidak membuatmu bergantung kepada Allah belum menyentuh tatanya. Semua di atas belum apa-apa. Karena apa, Bapak Ibu? Karena saliblah persembahan terbesar sepanjang sejarah. Mari kita berdiri di kaki salib. Di sana Allah telah memberi sebagian. Ia memberi anaknya. Ia tidak memberi sebagian, Bapak Ibu.
Seluruh apa yang jadi miliknya yang paling berharga dia berikan, anaknya. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Roma 8 ayat 32. Di salib, sorga hampir tidak menyisakan apa-apa selain kasih, Bapak Ibu. Yesus tidak berkata, aku memberi selama masih aman. Ia berkata, sudah selesai. Persembahan terbesar selalu lahir dari kasih terdalam dan ketaatan terdalam juga. Di mana itu persembahan yang sejati? Di altar, Bapak Ibu. Disitulah persembahan yang hidup ada. Di atas altar. Paulus menulis, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Di Roma 12 ayat 1. Ini bukan bicara soal uang saja, Bapak Ibu. Ini tentang waktu, tenaga, kenyamanan, reputasi, ego, bahkan hak untuk membalas. Kadang persembahan terbesarmu adalah mengampuni saat hatimu masih berdarah, melayani saat engkau lelah, setia saat tidak ada tepuk tangan, dan taat saat masa depan masih belum jelas. Ini persembahan terbesar adalah ketika hidupmu tidak lagi menjadi milikmu. Nah, ada sebuah nubuat yang berani untuk yang berani mengosongkan tangan. Dengarlah suara roh. Tangan yang kosong karena taat tidak akan lama kosong. Karena Allah tidak berhutang kepada orang percaya, Bapak Ibu. Berilah, dan kamu akan diberi. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Bukan berarti semua yang memberi akan kaya, tetapi semua yang memberi dengan iman akan cukup. Dan cukup di dalam Tuhan lebih kaya daripada berlimpah tanpa Tuhan. Saya akan tutup sharing saya ini dengan sebuah ukuran. Ukuran apa, Bapak Ibu? Suatu ukuran sorga, dimensi iman, dan bentuk rasa percaya. Hari ini Tuhan tidak percaya, tidak bertanya, berapa yang kau berikan? Tapi ia bertanya, berapa yang kau sisakan karena engkau percaya kepadaku? Persembahan dikatakan terbesar jika sisanya itu lebih sedikit dari yang kau persembahkan. Karena disitulah iman berbicara, kasih menyala, dan surga membuka jendela-jendelanya. Amin, Bapak Ibu.